Zheng, Kak akan ambilkan perban. Aku adalah leluhur mata surgawi. Menganugerahkanmu pupil ilahi. Kau bisa melihat menembus tulang dan meridian, menyembuhkan penyakit dan mengumpulkan kebajikan. Semoga di dunia fana ini, di tengah kota, gunakan mata kebijaksanaanmu untuk membantu dunia dan berpegang pada hadimu yang sejati. Zheng, kau sadar? Astaga, tidak ada Cui Hua. Ada kabut hitam. Astaga, Kak Cui Hua, ada kabut hitam di dadamu. Aku adalah patriark mata langit dan akan mewariskan penglihatan ilahi padamu. Itu memungkinkanmu melihat tulang dan denyut nadi. Zheng, jangan main-main. Kepalamu masih diperban. Jangan bergerak-gerak. Kak Cui Hua, apakah akhir-akhir ini aku stres dada sesak, jantung berdebar, dan napas pendek? Apakah kamu juga sulit tidur nyenyak setiap malam? Bagaimana kau tahu? Aku merasa seperti tidak bisa bernapas dan terbangun di tengah tidur. Sheng, apa kau sudah tidak bodoh lagi? Benturan tadi memasukkan otakmu kembali ke tempatnya. Aku baru saja meraba denyut nadimu. Itu adalah kasus klasik api depresi yang naik, aliran ki terhambat. Denyut nadinya mengambang dan kasar, disebabkan oleh stagnasi hati dan jantung dengan panas. Ini pertanda awal penyumbatan dada. Apa yang kau katakan mulai membuatku takut? Apakah ini serius? Tidak terlalu serius, tapi tidak bisa ditunda. Aku akan meresepkan ramuan herbal untukmu. Besok pergilah ke apotek kota untuk mengambil beberapa dosis. Minumlah untuk menyesuaikan kondisimu dulu. Baik. Dansen 3 kian, Maidong 3 kian, Yujin 2 kian, Chaihu 2 kian, Shenpi 2 kian, Yuanji 1,5 kian. Ikuti resep ini. Rebus dengan air, minum pagi dan sore, 2 kali sehari. Sheng, kau benar-benar berubah. Berubah begitu banyak hingga aku tidak mengenalimu. Beristirahatlah lebih awal. Penyakit ini mengharuskanmu untuk menenangkan pikiran. Ingatlah untuk mengambil obat besok. Baik. Hah? Kenapa panci tembaga ini bersinar? Panci tembaga ini seharusnya barang antik. Zheng, kenapa kau menatap panci rusak itu? Apa yang kau lihat? Ini adalah pispot yang kugunakan di malam hari. Kotor dan bau. Kak, panci ini mungkin barang antik. Aku pernah melihat yang persis seperti ini di pameran museum sebelumnya. Identik dengan ini. Aku membeli ini di pasar Loak seharga 10 yuan. Kau tidak tertipu oleh acara TV itu, kan? Kak, bagaimana dengan ini? Aku agen penjualnya mendapatkan uang dan membaginya denganmu. Baik. Panci ini ambil saja jika kau mau. Kau bilang kau tidak bodoh. Sekarang jadi kau tidak. Aku ingin melihat apakah kau bisa kaya dari panci ini. Jangan khawatir, Kak. Aku akan susah untuk kepercayaan biar. Jika benar-benar berharga, kita bagi 2 sama rata. Baik. Aku pergi. Anak bodoh ini, dia benar-benar berbeda sekarang. Kak, kenapa kau belum kembali? Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Li Xiaofeng, uang yang keluarga kalian hutang, kapan akan bayar? Bang Biao, apa yang kau lakukan? Dia masih kecil. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku.
Liu Guiji, kau pikir kau hebat sekarang? 30.000 ini sudah lebih setahun dan kau hanya bayar bunga. Beriku beberapa hari lagi. Aku akan cari cara. Aku pasti, anak bodohmu itu, dia hanya melamun dan tertawa sendiri. Dia bisa cari uang, jangan bikin aku tertawa. Tapi putrimu ini, dia cukup cantik. Jika kau gunakan dia untuk bayar hutang, itu juga bisa. Ayo, ikut sama Bang Biao. Aku akan carikan kerja yang mudah dan bayar cepat. Lepaskan aku. Lepaskan putriku. Ayo pergi. Berganti. Bukankah itu si bodoh sudah kembali? Li Cheng, jangan cari pukulan. Di tubuh mereka bagian-bagian berbeda berkata shitip. Itu titik lemah. Bagaimana Aktat menjadi begitu kuat? Kak, Jang, ada apa? 30.000 akan kau bayar dalam 3 hari. Jika kau berani menyentuh ibu atau adikku lagi, akan kulumpuhkan kau. 3 hari. Kau bilang begitu. Pergi. Kak. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jang, penyakitmu. Ibu, aku sembuh. Kak, bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jang, penyakitmu. Ibu, aku sembuh. Hari ini di gunung, aku jatuh dan terbentur kepalaku. Tiba-tiba aku teringat semuanya. Di mana kau jatuh? Apakah parah? Ibu, aku benar-benar sembuh. Tuhan Maha Melihat. Penyakit bodoh, anakku akhirnya sembuh. Aku tidak perlu khawatir lagi. Adikmu dan aku akhirnya berhasil melewatinya. Jang. Tapi 30.000 yuan, bahkan jika kita tidak makan atau minum, kita tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu dalam sebulan. Ibu, jangan khawatir. Masalah ini pasti akan kuselesaikan. Panci tembaga itu seharusnya bisa dijual seharga 30.000 yuan. Feng, Wuning, bajingan tuh, sudah tidak mencarimu lagi. Nggak. Kakak, lari cepat. Kak, Ayo pergi. aku akan minta tolong. Tahan dia! Idiot, beraninya kau menghancurkan rencanaku. Aku... Bawa dia ke Sanli dan pukul dia. Lunang, aku bakal membayar harganya. Jang, otakmu baru sembuh? Jangan terlalu impulsif. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan baik. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Tuan toko, tolong lihat barang antik ini. Apa tasnya berharga? Kau benar-benar menjilatnya? Ini adalah pispot yang aku pakai di malam hari, kotor dan bau. Kenapa ada bau aneh? Tuan toko,
Apakah ini berharga? Ini gaya akhir Ming awal Qing. Namun, barang ini tidak langka. Kondisinya biasa saja. Harganya sekitar 1.000 yuan. Hanya 1.000? Lihat lebih dekat. Dick, barangmu tidak berharga. Bagaimana ini? Saya tawar 1.500. Lebih baik cari tempat lain. Tunggu, Tuan. Manajer Wang, besok ke bagian keuangan ambil gaji, dan jangan kembali. Nona, saya... Kau bahkan tidak bisa membedakan bau, P-spot. Wenbao Studio kami tidak memelihara pemalas. Cepat pergi. Panci tembaga ini berlapis perunggu Istana Qing, terawat baik, dan di bawahnya tertulis apresiasi Kaisar Qianlong, benar-benar antik. Apresiasi Kaiser Qianlong. Saya tawar 100.000. Bagaimana menurut Tuan? Seta. Saya jual. Nama saya Jiang Wan. Wenbao Studio menyambut kunjungan Anda. Nona Jiang. Apakah kau gila? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kaulah yang sakit. Nona, saya khawatir kau ditipu. Ya, jadi dia datang sendiri membeli panci dengan harga tinggi, dan kau malah memakinya? Jangan khawatir. Saya pis kepala benar. Nona Jiang. Apakah Anda sering sakit kepala dan telinga berdenging? Pusing dan mudah marah? Mudah marah Ini adalah tumor otak langka. Sangat tersembunyi. Tidak ada gejala di tahap awal. Tetapi telah menekan saraf. Jika tidak segera diobati, Anda tegak akan hidup lebih dari sebulan. Gejala-gejala ini, Nona, yang telah Anda alami sejak kecil. Dokter-dokter terkenal telah berkata, itu adalah kelemahan bawaan. Kekurangan ki dan darah? Di mana tumor otaknya? Nona, jangan dengarkan omong kosongnya. Liu, antarkan tamu keluar. Iya, jangan kita Solpenger Park. Anda bisa pergi ke rumah sakit, lakukan CT scan otak, dan lihat hasilnya. Jika itu benar, Nona Jiang membutuhkanku. Anda bisa mencariku di desa Kingxi. Li Zheng. Omong kosong. Siapa yang akan percaya padamu? Zheng, biarkan aku memakai baju. Tunggulah aku. Apakah kau baik-baik saja? Sepertinya aku terkilir pergelangan kaki. Duduklah cepat. Baik. Kak, sendimu terlepas. Tahan, aku akan pemijatnya kembali. Teknikmu cukup nyaman, Kak. Kak, aku seorang profesional. Zheng, panci milikmu itu benar-benar terjual? Bennett, saat dijual, aku bilang akan membagi 500.000 denganmu. Ini dia. Ya ampun, Zheng, kau luar biasa. Bagaimana? Aku bisa berterima kasih padamu, Kak. Panci tembaga itu memang milikmu. Akulah yang mendapat keuntungan. Omong-omong, Charles Goldberg berkata,
ibumu sudah menerima hadiah pertunangan mereka dan sekarang kau istrinya. Dia mengambil uangnya, biarkan dia menikah dengannya. Itu bukan urusanku. Aku tidak mengakuinya. Jeng, kenapa kau begitu peduli padaku? Aku minum obat yang kau resepkan hari ini, dan aku merasa jauh lebih baik. Tetapi, dadaku masih terasa tidak nyaman. Teknik pijat yang kau berikan padaku tadi cukup nyaman. Bagaimana kalau kau beri aku lagi? Pijat di sini. Kak, apakah kau di dalam? Ibu menyuruhku memanggilmu untuk makan malam. Aku di sini. Keluar sekarang. Ingat minum obatmu. Selama 7 hari berturut-turut. Lalu aku akan datang untuk akupunktur. Ini makanlah daging. Bu, rasanya sama seperti dulu. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Kak, kamu sekarang tanpa dibanding sebelumnya seperti orang yang berbeda. 30.000 yuan milik Biao. Sudah dibayar kembali. Uang sekolah Fang juga sudah cukup. Anehnya, bahkan ada sisa. Beberapa tahun terakhir ini, aku tidak pernah merasa senang ini. Nah, mulai dan sekarang aku tidak akan membiarkanmu khawatir lagi. Oh Kak, Bunang, keluarga Bu, situasinya seberapa banyak yang kamu tahu? Situasi keluarga Bu, seberapa banyak yang seperti itu? Jang, kenapa kamu menanyakan itu? Bu, jangan khawatir. Aku hanya pelajarnya. Kita tidak mampu menyinggung mereka, tapi kita bisa menghindari mereka, kan? Kak, tentang keluarga Bu, aku juga tidak tahu banyak. Jang, apakah kamu masih berencana untuk kembali ke kota? Aku pikir bertani itu cukup baik. Selama seseorang aman dan selamat. Ya, aku sudah siap akan kembali. Mulai sekarang, aku adalah seorang petnisiyati. Kak, bukankah dulu kamu benci bertani? Aku dulu bodoh dan tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Selama seseorang punya tangan dan kaki, seseorang bisa melakukan apa saja dan menghidupi diri. Oh Bu, berapa hektar tanah keluarga kita? Bagaimana situasinya sekarang? Ada panen akhir-akhir ini? Panen? Tidak mungkin. Tanah kita jauh dari sumber air. Sudah hampir setengah bulan tidak hujan. Kakakmu dan aku tidak bisa membawa ember air. Kubis kita semua layu. Beberapa hari kering lagi, dan semuanya akan menguning. Setelah makan malam, aku akan pergi memeriksa ladang. Apa yang bisa dilihat dalam gelap, kamu bisa pergi besok pagi saja. Cepatlah. Makanlah dengan cepat. Makan. Seng, ada apa? Jangan menakut-nakutiku. Lisi bodoh. Kepala desa dan aku keluar untuk buang air kecil. Dia tiba-tiba kambuh. Diam, jangan bicara omong kosong. Pamanjang, meridian jantungnya tersumbat. Itu tanda singkap jantung. Jika kita tidak menyelamatkannya sekarang, dia tidak akan bertahan lama. Li Zheng, kau tidak bodoh lagi? Li Zheng, kau hanya menusuknya begitu? Bagaimana jika kau membunuhnya? Kalau dicapai bagaimana? Jika kita tidak menyelamatkannya, Pamanjang benar-benar akan mati. Haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Kakak ipar Hong Mei, beri aku jawaban. Haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Kakak ipar Hong Mei, beri aku jawaban. Lanjutkan. Ini
Li Zheng, kau menyelamatkanku. Paman Zhao. Aku ada problem pada sumbatan meridian jantung dan melakukan olahraga berat, riwayat ke jantung Bapak tidak mampu menahannya dan Bapak tiba-tiba pingsan. Penyakit ini datang dengan cepat. Kebanyakan karena terlalu marah atau karena terlalu banyak aktivitas. Paman Zhang, untuk menyembuhkan penyakit ini masih perlu obat 3 bulan. Habis sebelum kau tidak boleh aktivitas berat. Omong-omong, Paman Zhang, datanglah ke rumahku besok. Aku akan menulis resep detail untukmu. Tanah ini benar-benar sia-sia. Harus ambil air. Ini bukan menyiram sawah. Ini seperti memberi makan pasir. Setelah beberapa ember air, karena tidak ada suara pun. Kubis itu penuh gas hitam. Dan jika gas hitam ini berubah menjadi gas hijau, apakah kubis akan hidup? Air ini seperti hujan deras. Air ini juga mengandung energi spiritual. Lahan sayur kita terselamatkan. Jadi dengan mengobati penyakit, aku bisa mengumpulkan kebajikan. Dan gas hijau itu adalah kebajikan. Setelah energi spiritual terkumpul sampai level tertentu, itu bisa berubah menjadi cairan spiritual. Tapi setetes cairan spiritual itu menghabiskan energiku. Sepertinya mulai sekarang, aku perlu merawat lebih banyak pasien dan mengumpulkan kebajikan. Renyah sekali. Atau manis. Sheng, Zheng. Sesuatu besar telah terjadi. Kau harus cepat pulang dan periksa. Liu Guizi, buruan serahkan 50.000 yuan itu, atau aku hancurkan rumahmu. Zhang Ergo, apa yang kau lakukan? Keluarga kami tidak berutang apapun padamu. Uang itu milik Wang Cuihua dari menjual pot kamar mandi. Itu milikku. Serahkan sekarang. Apa yang kau lakukan? Ini Abu Li Chunsheng, kan? Jangan jatuhkan. Aku mohon, jangan jatuhkan. Zhang Ergo, aku mohon, jangan sentuh abu suamiku. Ambil ini. Zhang Ergo, letakkan Gucci itu. Jika pun ada sesuatu terjadi, aku akan pastikan kau tidak akan keluar ke rumah hari pizza. Kau mau uang, akan kuberikan padamu. Li Zheng, jangan coba menakutiku. Berikan uang itu,
dan aku akan kembalikan abu ayahmu. Ini uangnya. Jangan banting guci ayahku. Jika kau berikan lebih awal, kenapa repot-repot? Kau berani pukul aku? Uang aku berikan padamu. Apakah cukup? Li Zhang memukul seseorang. Jangan. Beraninya kau memukulku. Pamanku adalah kepala desa. Berhenti. Paman, kau di sini. Di show memukulku. Li Zhang membunuh seseorang. Harit Seng, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang jelaskan padaku dengan jelas. Paman, di show memukulku. Kau ingin aku menyelesaikan ini? Paman. Li Zhang, kau ceritakan padaku. Paman Zhang, kemarin aku mengambil milik kakak Ciwa Pispot dan menjualnya seharga 100.000. Kita masing-masing mendapat 50 lebih. Efrain Zhang Ergo sakit rampok dan merampok serta merusak barang-barang. Di Hammer menghancurkan guci ayahku. Masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Paman, Cui Hua sekarang adalah istriku. Aku sudah memberikan kepada ibunya 150,000. Aku minta uang pada istriku. Apakah itu salah? Siapa istrimu? Siapa yang menerima uang lamaranmu? Nikahi saja yang menerimanya. Aku tidak akan pernah menikahimu. Omong kosong. Kembalikan uangnya. Paman, kau pukul aku juga. Kau keterlaluan. Pasti ada batasnya. Jika tahu kau mau uangnya temui Cui Hua, so minta mahar pada ibunya. Jangan membuat masalah di sini. Semua orang menindasku. Bocah kurang ajar. Gui Ziha. Aku adalah paman Ergo. Apa yang dia lakukan hari ini adalah kegagalanku, Zhang Mingsheng, dalam mendidiknya. Mulai sekarang, jika dia berani membuat masalah lagi, orang pertama yang akan menanganinya adalah aku. Kepala desa? Baik. Paman Zhang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah Zhang Ergo yang tidak tahu sopan santun. Karena telah maju untuk menegakkan keadilan, keluarga kami berterima kasih kepada tek Anda. Silakan duduk dan minum teh. Atau tenanglah. Wow, betapa ramainya pemandangan ini. Sepagi ini, ada apa ini? Ini 30.000, ambil dan pergi. 30.000. Hanya itu yang kau mau. Uang yang kau hutang pada kami sebelumnya terpisah. Pio, aku sudah membayarmu kembali. Demi Zhang Mingshengku. Pergilah. Zhang Mingsheng, kau hanya seorang kepala desa. Pikir kau bisa pamer di depanku? Lalu berapa banyak yang kau mau? Kami bertiga, masing-masing 30.000, total 90.000. Serahkan uangnya, dan urusan hari ini selesai. Kau benar-benar berani minta sebanyak itu? Tuan Hong, apakah perjalanan ini berharga? Katakan saja. Kau Tuan Hong dari Jingwu. Li Zhang, kita tidak mampu main-main dengannya. Akui kekalahan dulu. Aku akan menutupi apapun yang kurang. Jangan coba melawan. Ada pria yang sakit-sakitan. Kau bisa mendapatkan uang itu
Dia tinggal saudara yang pengen brilliant. Kau minta dipukul. Kau minta dipukul. Nona Liu, mengapa kau di sini? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Tuan Li, Nona muda memintamu datang. Kau sudah selesai periksa? Kau memiliki mata yang tajam. Aku kasar kemarin? Tuan Li, aku gagal mengenali kehebatanmu. Aku terlalu kasar tadi. Harap bermurah hati. Aura hitam di perutmu. Jika tidak diobati, kau tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Tolong selamatkan aku, Tuan. Saat aku dalam suasana hati baik, kita akan sepakat. Ibu, aku akan keluar sebentar. Paman Zhang, aku akan menemumu malam ini. Tuan Muda Wu, Nona telah sakit 2 hari ini. Ada tidak bisa menerima tamu. Silakan kembali. Karena Nona Jiang tidak enak badan, aku tidak akan mengganggunya. Tolong sampaikan salamku, Paman Zhang. Akan kusampaikan itu untukmu. Karena Nona Jiang tidak enak badan, aku tidak akan mengganggunya. Tolong sampaikan salamku, Paman Zhang. Akan kusampaikan itu untukmu. Liu? Ini pasti Tuan Li. Nona sudah memberi instruksi. Silakan langsung naik ke atas. Paman Zhang, aku tidak bisa masuk. Tapi mereka bisa. Bukankah ini sedikit perlakuan istimewa? Tuan Muda Wu, apa maksudmu? Aku datang menemui nonaku, dan kau tak mengizinkanku masuk? Nona Keenum, tentu kau boleh masuk. Tapi, bagaimana kau bisa membawa orang bodoh ini masuk? Tuan Li adalah tamu terhormat Nona. Tuan Muda Wu, jaga bicara mau. Nona Keenum, aku punya dendam dengan pria ini. Jika aku memukulnya di sini, Akan menyebabkan masalah untuk nonamu. Jika kau ingin bertarung, silakan. Nona muda memerintahkan, aku mengikuti perintahmu. Kau tidak bodoh lagi. Bagaimana kau kenal Nona Jiang? Apa yang ingin kau lakukan? aku akan memukulmu. Pengawal, tangkap dia. Tangkap dia. Liu, kita lihat saja. Si pria ini kacau. Dan sisi kirinya terbuka. Kemampuanku tampaknya meningkat lagi. Li Zheng, kau berani bertarung di wilayah Jiang? Apa kau bosan hidup? Paman Zhang. Cuaca indah. Waktunya manikur. Kau selesai. Kau tunggu saja. Tuan Li, waktunya hampir tiba. Ayo terjun. Kita lihat saja. Pagi ini sebelum aku pergi, Nona muda dalam kondisi baik. Bagaimana bisa tiba-tiba... Yukonnya tidak berubah, tetapi posisinya sepertinya berbeda dari kemarin. Apa kata dokter? Dokter bilang itu memang tumor, dan lokasinya sangat tersembunyi. Kau bisa keluar dulu. Ini Nona Liu, jika Nona mudamu tidak percaya padaku, kenapa dia memanggilku ke sini? Tuan Li, aku lancang. Tolong kau harus selamatkan Nona muda. Aku mohon. Denyut nadinya tenggelam dan mengapung tidak menentu, celat karena kita terbalik. Tapi gerakan abnormal ini tidak seperti tumor sederhana. Begitu besar. Begitu putih.
Yang penting adalah obatnya. Itu keluar. Kau akhirnya muncul. Ternyata hidup. Serangga jahat macam apa ini? Akhenasia telah masuk ke tubuhku. Tidak penyiring. Sebaliknya sepertinya dimurnikan. Nona Jiang, kau sudah bangun. Desimu sudah dibersihkan. Tuan Li, terima kasih atas kerja kerasmu. Tubuhmu masih lemah. Engkau perlu lebih banyak akupunktur untuk mengatur qi dan darahmu. Namun, aku perlu merawat beberapa area pribadi. Tolong berikan jarumnya. Jangan bergerak. Tahan. Hampir selesai. Itu terasa luar biasa. Nona, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Itu terasa luar biasa. Nona Jiang, tubuhmu masih lemah. Bagi report, aku perlu lebih banyak akupunktur untuk mengatur tubuhmu. Terima kasih, Tuan Li. Liu, Masuklah. Nona, Kau sudah bangun. ya Tuan Li, ini adalah tanda terima kasih kecil dari Nona. Ada 1 juta di dalam kartu. Tolong terimalah. Setelah perawatan selesai sepenuhnya, kau bayar aku saat itu. Tuan Li, kau benar-benar berbeda dari yang lain. Anak Wen, apakah keluargamu tahu tentang perawatan hari ini? Aku belum memberitahu ayahku. Mengapa? Saranku adalah jangan beritahu dia. Mengapa? Aku curiga penyakit ini. Siap alami. Pergi ke rumah sakit untuk periksa. Lalu kita bicara. Baiklah. Jika aku memberitahumu, tumor di kepalamu sebenarnya adalah cacing. Aku mungkin akan ketakutan setengah mati. Pergi sekarang. Jaga dirimu. Liu, tolong. Kubis. Kubis organik segar. Ayo lihat, jangan lewatkan. Nona muda. Kubismu terlihat bagus. Type dong. Kubis-kubis ini, 2 yuan per kati? Cicipi dulu 1. Kalau tidak enak, kau tidak perlu bayar. Apa enak dimakan mentah? Sangat lezat. Sangat lezat. Aku belum pernah makan kubis enak ini. Beri aku 2. Bisnisnya ramai ya? Awe, apa yang Fauza lakukan di sini?
Bisnis bagus ya. Tuh, kamu dapat banyak hari ini kan? Lumayan. Kalau tidak keberatan, bayar biayanya. Bukankah aku baru bayar kemarin? Bulan ini belum selesai. Waktu lalu ya waktu lalu. Waktu ini ya waktu ini. Peraturanku adalah peraturannya. Kali ini kamu harus bayar terpisah. Atas dasar apa? Kenapa tidak langsung merampokku saja? Anak kecil yang tidak tahu terdewa kasya. Tidak bayar? Kalau begitu aku ambil. Ini uang yang kucari dengan kerja keras. Awe. Bang? Kamu... Sedang apa di sini? Adiknya Tuan Lee, berani kau sentuh? Siapa? Nona Lee. Kamu kaget tadi? Aku akan mengajarinya untukmu. Kamu... siapa? Senang bertemu denganmu. Aku Hong Cheng. Nama panggilanku Hong. Kau bisa panggil aku Hong? Itu baik. Mulai sekarang, jalan tempat kamu berjualan akan aku lindungi. Siapapun yang berani menyentuhmu, akan kulumpuhkan. Tidak. Kakak, apa maksudmu? Tidak, kakak... Apa maksudmu? Hong. Terima kasih. Tidak. Akulah yang harus berterima kasih. Apapun itu di masa depan, katakan saja padaku. Saya seorang pembunuh bayaran. 1 juta untuk mengambil kaki Li Jeng. Aku ingin dia menghabiskan hidupnya dengan berlutut. Ya, Tuan Wu. Dan bawa adiknya itu kepadaku. Halo Bibi. Jiang Wan bahkan tidak mau menemuiku sekarang. Bukankah kamu bilang bisa mengatasinya? Wanita kejam itu, sekarang dia sudah punya sayap. Jiang Wanzhou yang tidak berguna itu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Besok, aku akan mengambil nyawa Jiang Wanzhou lebih dulu. Bibi, aku hanya menunggu pertunjukan bagusmu. Kakak ipar Hong Mei, apakah Paman Zhang ada di rumah? Dia pergi ke kota untuk rapat, dan dia tidak ada di rumah. Ini resep untuk Paman Zhang. Biar aku edisi tabitonia selama 7 hari. Lalu lihat hasilnya. Li Zheng, kau benar-benar menjadi semakin seperti tabib dewa. Kalau begitu aku pergi dulu, kakak ipar. Li Zheng. Akhir-akhir ini aku merasa sedikit tidak enak badan. Matamu tajam? Bagaimana jika memeriksaku? Periksa jarum itu sudah cukup. Ikat serius. Mudah bagimu untuk mengatakan. Apakah itu ajaib? Tentu bisa. Bagaimana kalau membawa kakak iparmu pulang? Di rumah lebih tenang. Jadi kamu bisa memeriksanya lebih dekat. Suamimu Sanhu tidak di rumah. Kakak ipar ganti dengan pakaian yang lebih longgar agar aku bisa menusukkan jarum. Beritahu aku jika sudah selesai. Baik, dokter ajaib kecil. Nah, kalau begitu duduklah sebentar. Setelah selesai berganti, aku akan memberitahumu. Baik.
Li Cheng. Masuklah. Kakak ipar, berbaringlah. Jangan tekan perutmu. Oke, aku akan lakukan sesuai katamu. Ya, kalau begitu aku mulai. Kenapa terasa sedikit sakit, tetapi sedikit nyaman? Tetapi sedikit nyaman. Jangan bergerak. Keadaan darah mengalir, jadi kamu akan merasakannya. Tahan dah. Energi spiritual ditelan olehnya. Apakah benda ini berkah atau kutukan? Baik. Dinginnya sudah dikeluarkan. Kakak ipar, mulai sekarang, jaga kehangatan saja. Sembuh begitu cepat? Benar. Aku bilang bisa menyembuhkannya, dan aku lakukan. Namun selanjutnya, aku perlu memberimu beberapa jarum lagi untuk mengokohkan. Li Cheng, perutku masih terasa sedikit bengkak dan sakit. Kamu punya tangan yang kuat. Bagaimana kalau kamu pijat aku? Kakak ipar, ini petunjuk. Moksi Busi, pijatan saja tidak akan berhasil. Aku akan tinggalkan beberapa batang moksa. Gunakan nanti. Aku pergi sekarang. Kakak ipar. Dokter, apakah kamu mengatakan? Benjolan itu hilang? Itu adalah dia yang menyembuhkannya. Tuan Li memang luar biasa. Kasihanilah Tuan Hong. Tuan Hong. Kamu bajingan. Kasihanilah Tuan Hong. Ampun. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Ampun Tuan Hong. Itu Wu Neng. Dia memberiku 1 juta untuk melumpuhkan Li Zhang dan membawa adiknya pergi. Tunggu. Tuan Li, kau kembali. Ampun. Ini 1 juta. Yang diberikan Wu Neng padaku. Aku hanya dipekerjakan. Tolong ampuni hidupku. Keluar. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik. Kakak, kau kembali. Kau tidak tahu, pagi ini di pasar, Hong melawan Awe untukku. Dan baru saja menyelamatkan aku dan ibu. Hong? Mulai sekarang, aku pelayan Tuan Li. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Sampai Wu Neng ditangani, adik pada asal friends itu menjadi kita. Tetaplah di rumah hari ini. Aku akan mengecekmu nanti malam. Baik. Aku akan menjaga pintu Tuan Li dengan baik. Kakak, aku menjual kubis pagi ini dan mendapat banyak uang. Energi spiritual ditelan oleh serangga itu. Siapa tahu apakah ia bisa lumayan mengembun menjadi cairan?
datang. Ember air ini lebih murni dari yang sebelumnya. Rasanya tidak habis. Aku menemukan emas. Jika aku bisa mengandalkannya, Cid, untuk bisa produksi cairan spiritual secara stabil, aku bisa menanam lebih banyak sayuran ilahi. Mulai dari ember air ini, mungkin ia bisa memberi makan seluruh desa. Stir ini untuk membuat desa kaya. Jeng, selamatkan aku. Ada apa, Kak? Ibuku menjualku kepada pria tua itu. Mereka datang untuk menjemputku. Li Zheng, serahkan gadis tidak berguna itu. Sekarang juga. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan dia membawamu pergi. Li Zheng. Urus urusanmu sendiri. Jangan kau mengembalikan. Mas kawin karena dirimu. Aku belum menyelesaikannya denganmu. Sekarang Direktur Wang menyukainya. Adalah berkah dari leluhurnya. Aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Kamu pergi begitu saja, tanpa bertanya padaku? Ketertarikan Direktur Wang padamu adalah keberuntunganmu. Berapa yang dia berikan padamu? 200,000. Keluarga Limi belum pernah melihat sebanyak itu dalam hidupmu, kan? Kak, ada 1 juta di kartu ini. Ambillah. Nanti pada transfer 2 seperti keluar. Belanjakan ses kamu. Tapi jangan pergi. Mereka 1 sen pun. Jeng, aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Oh, kalian berdua sedang pura-pura di sini? Paling-paling hanya ada 1 yuan di kartu itu, kan? Anak muda, kamu harus memilih tempat yang tepat untuk aktingmu. Direktur Wang pikir dia siapa? Direktur Wang pikir dia siapa? Presiden Jiang, apa yang membawamu ke sini? Dia itu Presiden Jiang. Presiden Jiang yang mana? Oh, Ketua grup Jiangrong kami, Presiden Jiang Wan. Kemas barang-barangmu. Kamu tidak perlu datang kerja besok. Presiden Jiang, itu salah paham. Presiden Jiang. Tuan Li, ada 2 juta di kartu. Terimalah. Kali ini, Kamu pergi ke rumah sakit, kan? Benda itu, apakah itu hilang? Ya, Tuan Li. Tumor di otakku sudah hilang sepenuhnya. Dokter berkata, itu keajaiban medis. Kamu benar-benar dokter ajaib. keluar dari sini. Ngomong-ngomong, Tuan Li, Anda menyebutkan penyakit saya kemarin. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut? Penyakit mah disebabkan oleh manusia. Maksudmu, aku diracuni? Kurang lebih. Nona, mungkinkah wanita itu? Nona, mungkinkah wanita itu? Nona Jiang sangat baik padaku. Jadi aku akan memperlakukannya sama. Aku curiga di keluargamu Jiang, kamu bukan satu-satunya yang terkena dampak. Dan jika kamu percaya padaku, kamu bisa membawaku untuk menemui orang tuamu. Ayahku ada di rumah hari ini, mengadakan upacara menyalakan lampion. Liu, ayo pulang. Ya, Nona. Ayah. Wan. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa ini? Ayah, ini Li Zheng, Tuan Li. Dia menyembuhkan tumor otakku. Dia penyelamat kita. Wan. Kapan kamu terkena tumor otak? Ayah, akan ku beritahu nanti
Pak Lee, tolong periksa ayahku. Baik. Tidak ketemu. Pak Lee, apakah ayahku ikut terinfeksi? Gejala yang sama dengan Anda. Hanya Itu di kakinya. Omong kosong. Kepala pelayan. Antar tamu keluar. Ayah, awas. Aku. Kakiku, kenapa tidak menurut? Kakiku. Pak Jiang, apa Anda bersedia saya memeriksa Anda sekarang? Ya, ya. ayah, Jangan khawatir, akan segera membaik. Apa itu? Ia menelan benda itu lagi. Semakin aneh. Pak Lee, apa itu tadi? Cacing pemakan jantung. Sebenarnya itu cacing pemakan jantung dari Gus Selatan. Ini adalah hal jahat yang hilang 10 tahun lalu. Paman Zhao, apa Anda tahu apa itu? Cacing pemakan jantung ini, setelah ditanamkan di tubuh manusia, biasanya tidak menunjukkan gejala. Tapi begitu cacing induk diaktifkan, pemegang cacing induk dapat mengendalikan cacing anak dan memanipulasi tindakan inang. Dengan ditanam sejak kecil, cacing anak dan inang berasimilasi selama bertahun-tahun, seiring waktu, bahkan pikiran dan kehendak dapat sepenuhnya dikendalikan. Pantas kakiku tidak mau bergerak tadi. Jadi jika aku sakit-sakitan sejak kecil, apakah aku terinvestasi sejak dini? Tuan Nona, Tuan Nona, pas itu sengaja dijatuhkan. Saat saya menangkapnya, dia seperti ini. Dia kena kutukan. Pergi. Ampuni aku, tuanku. Ya. Nyonya lah yang menyuruhku. Untuk melakukan ini? Baik, Wu Xiao. Keluarga Jiangku telah memperlakukannya dengan baik. Wu Xiao adalah ibu tiriku. Dia adalah bibi Wunang. Memang dia. Bawa dia pergi. Juga keluarkan perintahku. Mulai malam ini, blokir semua akun dan akses personel. Aku akan menginterogasinya secara pribadi. Tuan Jiang, jangan beritahu musuh dulu. Tuan Li. Apa maksudmu? Kutukan induk ada di tangannya. Jika kita menyentuhnya, dia akan memindahkan kutukan induk. Metodeku tidak membunuh 3 kutukan anak. Tapi dia pernah tahu bahwa kau sudah mengambil kutukan anakmu. Keluar. Bagaimana kalau kita mengikuti arus dan terus balikan ke Dad? Ayah, Tuan Li benar. Wu Xiao licik dan kuat. Untungnya, kita biarkan dia berpikir bahwa dia mengendalikan segalanya. Baik. Tuan Li? Mulai hari ini, keluarga Jiangku akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Baik. Keluar akan bertelepon. Beritahu Wunang bahwa kau sudah mematahkan kakiku. Bawa orangnya besok.
Hey baby, Neng, ada masalah. Jiang Wanzhou tidak mati dan orang kita tertangkap oleh mereka. Ini akan terungkap cepat atau lambat. apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaktifkan kutukan anak untuk melahap kesadaran Jiang Wanzhou dan putrinya. Hancurkan mereka sepenuhnya. Jangan khawatir. Aku akan mencarikanmu wanita yang lebih baik dari Jiang Wan. Oke, Bibi. Aku akan mendengarkanmu. Hei, Tuan Wu, saya Hong Cheng. Saya dengar Anda membayar 1 juta untuk kaki Li Zheng. Saya sudah mengurusnya. Ya, saya akan mengantarnya besok. akhirnya keada yang membahagiakan. Li Zheng, Cheng, aku memintamu datang hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Kak, kita seperti keluarga. Tahun ini saat aku bodoh, kau merawat ibuku, Erfang. Dan aku tahu utara semua itu. Kakak memberitahuku, engkau diam-diam memberinya uang dari hasil penjualan buah. Tidak seberapa, hanya beberapa puluh yuan. Tapi kekeringan tahun ini sangat parah. Di kebunku, bulan ini tidak ada satu pun buah yang tumbuh. Jangan khawatir, aku sudah menyembuhkan kebun sayurku dari kebun pohon buahmu. Aku saja bisa menyembuhkannya. Zheng, kau telah menjadi sangat cakap sekarang. Aku benar-benar bahagia untukmu. Setelah tanah disembuhkan, aku akan bantu membuka toko buah dan sayur di kota. Zheng, kau sangat baik padaku. Zheng, Nona Zheng siang hari itu, kau dan dia, apakah kalian? Aku hanya mengobati penyakitnya. Tidak ada yang lain. Benarkah? Jadi, bagaimana pendapatmu tentangku? Apakah engkau merendahkanku karena aku seorang janda? Bagaimana mungkin aku merendahkanmu? Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, saat pertama kali menikah, saudaramu Wang sudah tiada. Kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Selama bertahun-tahun, aku sendirian. Bagaimana jika kau menikah denganku? Halo, Bibi. Jiang Wanzhou dan putrinya dirawat di rumah sakit tadi malam. Sekarang mereka telah menjadi koma. Aku akan mengadakan rapat pemegang saham sore ini dan mengambil alih keluarga Jiang sepenuhnya. Selamat, Bibi. Aku akan ke sana sore ini. Li Zheng, waktunya menyelesaikan urusan kita. Tuan Hong dari gerbang Jingwu memang dapat diandalkan. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer uangnya sekarang. Tentu. Tuan Wu, Anda sibuk? Aku akan menjaga di luar.
Wuneng, Aku akan membunuhmu. Li Zheng, sudah kubilang antara kita, Tunggu saja. bagaimana rasanya memiliki kaki patah? Sakit. Yang terburuk belum datang. Wenang, Hadapi aku, takkan yang sentuh adikku. Aku mohon padamu. Tuan Wu, Kau benar-benar cantik. aku menyelamatkan Jiang Wan. Jika dia tahu kau menyentuh adikku, dia tidak akan bersamakanmu. Jiang Wan. Kau benar-benar berpikir dia masih bisa mengendalikanmu sekarang? Apa maksudmu? Kau masih belum tahu. Jiang Wan dan ayahnya dirawat di rumah sakit tadi malam. Sekarang, ayah dan anak perempuannya telah menjadi seperti sayuran, Mustahil. Keluarga Jiang, kaya dan berkuasa. Kau berbohong. Mengapa aku berbohong padamu? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bibiku memasang mantra pada mereka bertahun-tahun lalu. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam mentransfer saham dan menguras keluarga Jiang hingga kering. Sedangkan kecelakaan kemarin, kami juga merencanakannya. benarkah? ada apa dengan kakimu? Ada apa dengan kakimu? Tuan Wu, ada lagi yang ingin ditambahkan. Rekaman ini tidak ada lagi yang ditambahkan, kan? Aku lagi menyerahkannya ke polisi. Tuan Hong, masuk. Panggil aku jika diperlukan. Kalian berdua Bersekongkol. Li Zheng, kau merekamnya. Jadi kenapa? Bibiku akan segera mengambil alih keluarga Jiang dan akan segera mengeluarkanku. Paling-paling, aku akan ditahan beberapa hari. Wuneng, mengapa kau pegal yakin bahwa bibimu bisa mengambil alih keluarga Jiang? Part yang sebuatmu berpikir rekaman ini ditujukan untukmu. Nona Jiang, aku punya semuanya di sini. Sampai jumpa di rapat dewan. Mustahil. Dia sudah seperti sayuran. Dia tidak mungkin meneleponmu. Para pemegang saham yang terhormat, dokumen di tanganku adalah surat wasiat darurat yang ditulis langsung oleh Ketua Jiang Wanzhou. Dia telah mempercayakan semua saham kepadaku untuk dikelola dan menunjukku untuk menggantikan sebagai ketua grup. Ketua Wu, Bukankah ini terlalu mendadak? Ketua Jiang mengalami stroke mendadak tadi malam dan sekarang tidak sadarkan diri. Situasinya mendesak dan kita harus menstabilkan operasi grup. Mulai pemungutan suara. Pemungutan suara ini, aku tidak setuju. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Penjaga. Dia pacarku. Dengarkan aku, dia pacarku. Dan juga secara khusus menjadi agen resmi keluarga Jiang.
Bukankah kau sudah? Wu Xiao, keluarga Jiang telah memperlakukanmu dengan baik, memberimu status, memberimu saham, dan membiarkanmu mengurus urusan. Tetapi kau sebenarnya mentransfer properti keluarga Jiang dan berita palsu tentang kematianku. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas tadi malam sudah... Ada apa? Aku sibuk sekarang. Kak Wuneng sudah gila. Nona Wu Xiao, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Anda dicurigai memalsukan surat wasiat, mentransfer properti, Mengubah surat wasiat, meracuni, menyewa pembunuh, dan kejahatan lainnya. Aku celaka. Benar-benar putus asa. Tuan Li, kali ini berkat Anda, keluarga Jiang berutang budi pada Anda. Apakah Anda ingin bergabung dengan grup Jiangrong? Bisnis spesifik apa yang Anda lakukan? Bisnis utama grup kami adalah pengembangan properti, diikuti oleh rantai retail, taman logistik, dan juga melibatkan beberapa manufaktur tradisional dan perdagangan barang antik. Ngomong-ngomong, masalah keluarga Wu belum selesai. Keluarga Wu memiliki banyak sektor di industri catering. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia mengambil alih. Hancurkan mereka sepenuhnya. Tuan Li, jika Anda bersedia, saya akan memberikan Anda Hotel Wanzhou itu untuk dikelola. Lokasinya ada di pusat kota. Dulunya mengikuti jalur diet dan kesehatan kelas atas. bisnis catering ya, adalah industri catering. Saya akan mengesahkan herbal, sayuran dan herbal budidaya. Jika dikombinasikan dengan keterampilan medis, memang dapat digunakan dalam pengobatan dan makanan, menyehatkan orang dan menyembuhkan penyakit. Saya bisa menggunakan metode ini sih untuk mengobati penyakit, mengumpulkan kebajikan, dan juga membangun karier. Baik, saya bersama kami di Hotel Wanzhou. Namun, saya ingin membentuk tim saya sendiri. Tentu saja, Anda memiliki otonomi penuh. Tidak ada yang bisa campur tangan dengan Anda. Li Zheng. Berkat investasi Anda, sistem sprinkler sangat canggih. Sekarang air sumur dipompa naik, mengairi sawah dengan sangat cepat. Semua orang berkata bahwa tahun ini pasti akan panen berlimpah. Bukankah begitu? Ya. Sayuran kakakku tumbuh 2 kali lebih besar. Sangat segar dan empuk. Persik di kebunku. Semuanya gemuk dan berair. Dan ketika aku membawanya ke kabupaten untuk dijual, beberapa pedagang sangat ingin membeli. Mereka semua berkata bahwa rasanya berbeda dari yang lain. Kakak, teman sekelasku memakan strawberry kita. Dan bilang lebih enak daripada yang di supermarket. Bahkan lebih lezat. Ayo, kita semua bersama-sama. Ucapkan terima kasih pada Li Zheng. Setuju? Setuju. Terima kasih, Li Zheng. Terima kasih, Li Zheng. Tumis kubismu, silakan dinikmati. Adik perempuan, kau sangat cakap. Sama sekali tidak seperti seseorang yang pertama kali menjalankan hotel. Nona Jiang, kau membuatku tersanjung. Sebagai adiknya, aku tidak bisa banyak membantu kakakku. Tapi aku masih berharap bahwa Chester dengan dukungan yang kuat. Saat tamu merasa nyaman,
itu berarti kita melakukannya dengan benar. Kau punya kakak yang baik. Kakakku selama ini telah mengandalkan dirinya sendiri. Ibu dan aku hanya mendoakan keselamatannya, dan itu sudah cukup bagi kami.